Tidak usah kepincut dengan apa yang mereka miliki. Tidak usah tertipu dengan gemerlap dunia, gemerlap kemewahan, gemerlap kesuksesan yang mereka dapatkan. Manusia begitu cinta terhadap kemewahan. Manusia begitu mengidam-idamkan memiliki harta, memiliki kemewahan. Tapi maknanya adalah jangan sampai kekayaan, kesuksesan, gemerlap orang kafir di dunia ini membuat kita tertipu dan kita lebih memilih jalan mereka dibanding memilih jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji tafsir Al-Qur'anul Karim, yang pada malam hari ini insyaallah kita masuk pada ayat yang ke-196 dari Quran surat Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Lakinil ladzina ittaqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم ارحمنا بالقرآن. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد.
janganlah membuatmu tertipu. Taqallubul ladzina kafaru, taqallubnya, berbolak-baliknya, mondar-mandirnya, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, fil biladi, di berbagai negeri. Mata'un qalilun, sebuah kesenangan yang sedikit dan bersifat sementara. Tsumma ma'wahum jahannam, kemudian tempat mereka adalah neraka Jahannam. Wa bi'sal mihad, dan Jahannam merupakan tempat yang sangat buruk. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala 196 dan 197 merupakan i'tirad, artinya penyela di tengah-tengah khotimah, di tengah-tengah penutup ayat-ayat dalam Quran surat Ali Imran. Ayat 195 dan ayat-ayat sebelumnya merupakan doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang disebut oleh Allah dengan sebutan ulul albab. Lalu pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-200, Allah Subhanahu wa taala berpesan untuk bersabar dan senantiasa berupaya untuk bersabar. Pada ayat 199 Allah berbicara tentang keimanan, tentang iman kepada Allah, iman kepada apa yang diturunkan kepada para nabi, di mana kaum mukminin termasuk juga kalangan ahli kitab yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankannya. Nah, pada ayat 196, 197 ini merupakan i'tirad, artinya penyela yang ada di penutup atau di ayat-ayat yang terakhir dari Quran surat Ali Imran. Yang isi dari i'tirad atau penyela ini merupakan pesan dari Allah Subhanahu wa taala agar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tertipu. Tentu saja yang dimaksud bukan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi adalah orang-orang yang beriman, yakni umat beliau sallallahu alaihi wasallam, agar tidak tertipu. Tidak tertipu dengan apa? Allah mengatakan, janganlah menipumu taqallubul ladzina kafaru. Taqallubnya yang dimaksud dengan taqallub yang dalam bahasa kita diartikan berbolak-balik, mondar-mandir, sedangkan yang dimaksud di sini adalah tasarruf. Bagaimana orang-orang kafir itu bisa melakukan berbagai hal sesuai dengan keinginan mereka dalam perdagangan mereka, dalam perang mereka, dan lain sebagainya. Mereka memiliki kemampuan, memiliki keahlian, dan memiliki kesuksesan di bidang-bidang perdagangan dan bidang-bidang yang lain, di mana hal ini bisa saja membuat kaum muslimin silau, membuat kaum muslimin menginginkan apa yang ada pada mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang dimaksudkan adalah umatnya,
dengan firman-Nya, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah kamu tertipu. Al-ghurur. Al-ghurur itu maknanya kepincut kalau bahasa Jawa. Ya, kepincut pada perkara yang diinginkan. Sementara perkara tersebut sebenarnya merupakan perkara yang tidak seharusnya untuk dikepingini, untuk diinginkan. Sehingga kemudian akhirnya ketika kita mengejar hal itu dan setelah mendapatkannya kita akan menyesal. Ini yang disebut dengan tertipu. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru. Janganlah menipumu wahai Muhammad. Taqallubul ladzina kafaru, taqallubnya yakni tasarrufnya, kemampuan orang-orang kafir, kesuksesan orang kafir dalam bisnis-bisnis mereka di berbagai negeri. Tidak usah kepincut dengan apa yang mereka miliki. Tidak usah tertipu dengan gemerlap dunia, gemerlap kemewahan, gemerlap kesuksesan yang mereka dapatkan. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Ayat 196 ini tentu saja sangat relevan bagi kehidupan kaum muslimin di sepanjang sejarah manusia. Karena yang namanya manusia itu tetap saja begitu senang dengan kehidupan dunia. Manusia begitu cinta terhadap kemewahan. Manusia begitu mengidam-idamkan memiliki harta, memiliki kemewahan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jangan sampai hal itu menipu kamu wahai Muhammad. Maksudnya jangan sampai hal ini menipu kalian wahai kaum muslimin. Nah, pertanyaan sekarang, yang dimaksud dengan menipu ini apa? Yang dimaksud dengan menipu tentu tidak ada yang pihak yang menipu, kaum kafir menipu kita dengan kekayaan mereka, bukan itu yang dimaksud. Akan tetapi maknanya adalah jangan sampai kekayaan, kesuksesan, gemerlap orang kafir di dunia ini membuat kita tertipu dan kita lebih memilih jalan mereka dibanding memilih jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kita lebih menginginkan apa yang mereka dapatkan daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk orang-orang yang beriman. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Nah, kalau kita perhatikan ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ada pada ayat 195, Allah mengatakan fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd, dan seterusnya sampai akhir ayat, di mana ayat tersebut memberikan satu pengertian bahwa tidak ada satupun amal seorang mukmin yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti tentunya akan diberikan balasan yang sempurna oleh Allah. Ini untuk orang-orang yang beriman. Lalu bagaimana untuk orang-orang yang kafir? Tentu saja untuk orang-orang yang kafir Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya di akhirat, tetapi bisa saja dan tidak senantiasa, tapi bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai kemewahan dunia bagi orang-orang yang kafir. Makanya kemudian Allah mengatakan la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kamu tertipu dengan
gemerlap, kemewahan, kemampuan, kesuksesannya orang-orang kafir dalam mengatur urusan dunia mereka di berbagai negeri. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Tentu kita menyadari betapa lemahnya jiwa kita menghadapi keinginan-keinginan terhadap gemerlapnya kehidupan dunia. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan dalam sebuah hadisnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa apa yang beliau khawatirkan adalah terbukanya gemerlap dunia, zahrah, yang dalam bahasa beliau dikatakan zahrah, gemerlap dunia. Nah, ketika manusia kaum mukminin telah dibukakan oleh Allah gemerlap dunia, maka tentu saja ini menjadi ujian yang sangat besar, ujian yang berat bagi kaum mukminin. Dan ketika terjadi gemerlapnya dunia ini, maka secara umum manusia ini akan terjadi berbagai macam rebutan, berbagai macam persaingan untuk mendapatkan dunia. Dan ini seringkali kemudian melalaikan manusia, membuat manusia melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Allah berpesan, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Sebagian ulama memberikan sebuah penjelasan. Maknanya, ketika orang-orang kafir di dunia ini diberikan oleh Allah harta yang melimpah, kekayaan yang melimpah, dan ini kita melihat sendiri di tengah-tengah kehidupan kita, bagaimana orang-orang kafir itu begitu melimpah kehidupan dunianya. Bahkan secara umum penguasa atau para pemilik modal raksasa di dunia ini adalah orang-orang kafir. 10 orang dari orang terkaya di seluruh dunia ini juga orang kafir. Pihak-pihak yang kita sebut dengan korporasi, yang kita sebut dengan, kalau di Indonesia itu ada istilah naga 9 atau naga 10 atau yang lain-lain, para pemilik modal besar semuanya yang kemudian menggerakkan politik, menggerakkan pemikiran masyarakat, ini juga orang-orang kafir. Sebagian ulama mengatakan atau memberikan penjelasan, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemewahan dunia kepada orang kafir, itu bukan berarti maknanya Allah ridho kepada mereka, bukan berarti maknanya Allah mencintai mereka, bukan menjadi ukuran bahwa apa yang mereka tempuh adalah jalan yang benar, bukan. Oleh karena itu maka jangan tertipu dengan apa yang mereka lakukan, dengan apa yang mereka dapatkan. Begitu sebagian ulama memberikan sebuah penjelasan. Mata'un qalilun tsumma ma'wahum jahannam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sebanyak apapun kekayaan yang didapatkan oleh mereka, sebanyak apapun kemewahan yang mereka dapatkan, sebenarnya itu adalah mata'un, kesenangan yang sementara. Qalilun, yang sedikit. Jadi tetap saja itu adalah kesenangan yang sementara sifatnya, karena memang tidak lama. Qalilun, sedikit. Jika dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, maka tentu saja sangat sedikit sekali. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi kata mata yang tadi saya terjemahkan perkara yang mata'un, ya, kesenangan yang sementara. Asal maknanya kata mata itu adalah asyai'ul ladzi yushtara litamattu'i bihi, sesuatu yang dibeli untuk dinikmati, sesuatu yang dibeli untuk dinikmati. Dan manusia ini, sebagaimana yang kita
rasakan sendiri, karakter manusia itu tidak ada puasnya dengan apa yang dimiliki, dan tidak akan pernah ada rasa puas bagi manusia. Maka Nabi menggambarkan kalau orang itu diberi satu gunung berupa emas, maka dia menginginkan gunung berikutnya, karena manusia tidak ada puasnya. Dan disitulah yang kita katakan sebagai mata'un, kesenangan yang sementara. Kita punya kesenangan apa? Misalnya kita punya sesuatu yang mewah yang kita beli, maka kesenangan itu akan pada saatnya juga membuat kita bosan, membuat kita jemu, membuat kita bahkan kadang-kadang stres. Maka banyak orang kaya itu kenapa pindah-pindah dari satu tempat wisata ke wisata yang lain, dari kapal pesiar ke pesiar yang lain, dari tempat healing ke tempat healing yang lain, karena mereka tidak merasakan sebuah kenikmatan kecuali sejenak saja, kecuali sebentar saja. Itu mata'un qalil. Dan itu yang dirasakan oleh setiap orang ketika kita menuruti syahwat kita, menuruti keinginan kita. Maka kalau kita senang piknik misalnya, maka tidak ada yang namanya kepuasan. Habis piknik dari satu tempat, kita merasa kayaknya kurang, piknik lagi ke tempat yang lain. Dapat tempat yang baru, kita merasa kayaknya kurang, sana kayaknya lebih bagus, terus begitu. Itu disebut dengan mata'un, kesenangan yang sementara, tidak pernah ada, tidak pernah sampai klimaks, tidak pernah sampai mengantarkan kebahagiaan yang hakiki, karena sifatnya hanya sementara saja. Mata'un qalilun, Allah mensifati qalilun, sedikit. Sebab kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang sangat panjang sekali, tentu kenikmatan-kenikmatan itu sangat-sangat kecil sekali. Nabi SAW menggambarkan di dalam sebuah hadisnya, kenikmatan di dunia ini dengan kenikmatan di surga ibarat seorang yang mencelupkan jarinya, ujung jarinya di laut, cerep, kemudian diangkat. Lalu Nabi mengatakan, yang nempel di jari inilah kenikmatan dunia, sementara yang tersisa di lautan itu adalah kenikmatan akhirat. Jadi kalau Allah mengatakan mata'un qalilun, sudahlah sementara, tidak bersifat lama sifatnya, tidak permanen, qalil, sedikit kalau dibandingkan dengan akhirat, karena akhirat tidak ada batasnya, sementara dunia sangat terbatas. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga menceritakan atau mengisahkan tentang orang yang paling mewah hidupnya. Kita bayangkan pokoknya orang yang paling mewah hidupnya, yang paling mendapatkan bagian dunia paling banyak. Diceritakan oleh Rasulullah ketika di akhirat nanti dia dicelupkan ke dalam neraka sebentar, celupan bahasa Jawa, terus kemudian diangkat, lalu ditanya, gimana rasanya, apakah kamu masih bisa mengingat nikmatnya kehidupan di dunia yang kamu rasakan? Dia menjawab, sama sekali tidak. Jadi dengan dicelup satu kali celupan saja, itu sudah melupakan segala kenikmatan yang dia rasakan di dunia, yang sangat banyak sekali, karena ini orang adalah orang yang paling banyak kenikmatan dunianya. Tapi dengan celup sekali di neraka, itu sudah hilang semua memori tentang kenikmatan. Jangankan kenikmatan, nggak dibawa, memorinya saja sudah hilang. Paling tidak memori kenikmatan itu kan masih membawa kenikmatan. Itu sudah tidak ada memorinya, hilang. Sebagaimana kalau kita sedang, katakanlah sedang diuji oleh Allah, kadang-kadang itu kayak kita lupa bahwa kita itu
sudah terlalu lama mendapatkan kenikmatan dari Allah, seolah-olah kita tidak pernah mendapatkan kenikmatan. Begitu kan kalau kita misalnya diuji oleh Allah, entah sakit, entah apa, itu kayaknya mata itu gelap, pikiran itu gelap, seolah-olah Allah ini tidak pernah memberikan kebaikan kepada kita. Itu di dunia. Tapi bagaimana orang kafir di akhirat yang dia itu hidupnya mewah, paling mewah di dunia, terus dicelupkan ke dalam neraka, celup sekali, diangkat, ditanya apakah kamu masih bisa merasakan, mengingat-ingat kenikmatan di dunia? Jawabannya enggak sama sekali, hilang dengan satu kali celupan di neraka. Berarti mananya kehidupan kenikmatan di dunia itu tidak ada artinya sama sekali kalau sudah seperti ini. Sementara itu Rasulullah SAW menceritakan sebaliknya. Ada orang di dunia yang paling melarat hidupnya, ekonominya, kesehatannya, pokoknya paling melarat di dunia, bisa kita bayangkan. Tetapi dia beriman kepada Allah, kemudian kelak di akhirat dia dimasukkan ke dalam surga, baru dimasukkan celup, kira-kira seperti itu. Terus kemudian ditanya, bagaimana, apakah masih ingat rasa sakit yang pernah kamu rasakan, rasa pedih, rasa sulit, rasa susah yang pernah kamu rasakan di dunia? Dia menjawab, enggak. Jadi mana kenikmatan surga ini melupakan semua masa lalu yang pernah dialami oleh manusia di dunia. Sakit-sakit dan sulit yang di dunia ini semua hilang. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Nah, jadi saya teringat satu buku ya, ada satu buku, durasinya agak panjang, itu sekitar 450 halaman. Judulnya adalah Al-Bala'us Syadid wal Miladul Jadid. Kalau diterjemahkan Indonesia ya, ujian berat dan kelahiran untuk yang kedua kalinya. Diceritakan oleh dirinya sendiri, seorang yang namanya Faiz Al-Kandari. Nanti bisa dicari di YouTube itu ya. Dia orang Kuwait yang ditangkap oleh Amerika dan dipenjara di Guantanamo selama 14 tahun. Nah, dia terus kemudian menceritakan kisahnya, menceritakan apa yang dia alami ketika dia sudah berhasil keluar. Nah, dia membuat judul bukunya adalah Al-Bala'us Syadid. Bala artinya ujian yang sangat keras sekali. Ya, kita tahu Guantanamo sudah terkenal. Al-Miladul Jadid, kelahiran yang baru. Jadi seolah-olah ketika dia keluar dari penjara itu seperti baru lahir. Tidak pernah membayangkan bisa keluar dari Guantanamo setelah 14 tahun lamanya di Guantanamo. Nah, di buku tersebut beliau menarik sekali mengungkapkan berbagai hakikat kehidupan dunia yang sesungguhnya. Ya, beliau mengatakan segala sakit itu pasti akan berakhir dan kita tidak akan pernah merasakannya lagi. Sementara segala kenikmatan itu tidak, ubahnya adalah sebuah balon yang dibawa oleh anak kecil lalu terbang kemana? Tidak akan bisa kita kejar lagi. Begitulah kenikmatan. Kita mendapatkan sakit sesakit apapun di dunia ini, sepanjang kita beriman kepada Allah, ikhlas, sabar, maka itu akan lenyap, sirna ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, sebanyak apapun kenikmatan yang kita miliki, ketika kita dipanggil oleh Allah mati, maka ibarat seperti tadi mainan anak-anak balon yang lepas dari tangannya. Apakah bisa dikejar lagi, bisa diambil lagi? Tidak mungkin. Ini gambaran. Nah, ini mata'un qalilun, kesenangan yang bersifat sementara dan sangat sedikit. Karena kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat, semuanya tidak sebanding. Beda dengan kenikmatan akhirat. Kalau Quran menceritakan kenikmatan akhirat, orang makan satu buah, itu setiap kali gigitan, itu rasanya berbeda dengan gigitan yang pertama. Jangankan buah berikutnya,
Gigitan satu dengan gigitan kedua itu rasanya beda. Begitu Quran menceritakan, hadis-hadis menceritakan. Beda dengan kita 5 hari makan soto terus. Ya wes, kita ikut ganti soto, bosen, terus ganti apa lagi, bosen lagi, ganti apa lagi, bosen lagi. Begitu di dunia, mataun, kesenangan yang bersifat sementara. Punya mobil mewah, nanti beberapa bulan, ya sepanjang kita punya duit, kepengin ganti lagi. Kelihatannya yang merek Eropa kayaknya lebih bagus, suspensinya kayaknya lebih empuk, safety-nya kayaknya lebih bagus. Gitu terus. Nanti beli merek Eropa, ganti lagi merek yang lain, kayaknya yang ini aja. Begitu terus. Kita lihat orang kaya begitu. Ya, kita lihat orang kaya itu seperti itu. Kadang bingung, dari Jakarta ke Solo cuma ingin makan saja, terbang pesawat, ingin makan. Itu pejabat-pejabat begitu. Ya, dan itu yang cerita banyak gitu ya. Cerita ke saya, cerita ke teman-teman. Ya orang-orang pejabat ini kayak, ya kadang-kadang kayak orang gila, tidak punya tujuan. Terbang ke Solo hanya untuk menikmati makan, nanti berangkat lagi. Nanti kemana cuma untuk makan. Mataun qalil. Hakikatnya tidak pernah membahagiakan, tidak pernah menyenangkan sama sekali. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah, itu mataun qalil. Nah, masalahnya yang lebih besar lagi adalah summa ma'wahum jahannam. Kemudian setelah hidup di dunia ini, tempat mereka adalah neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, dan neraka jahanam adalah tempat yang sangat-sangat buruk sekali. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati Allah. Jadi maknanya bagaimana? Allah mengatakan jangan tertipu. Ya namanya manusia punya hawa nafsu. Kaum mukminin juga punya hawa nafsu, punya keinginan. Hubbud dunya ada, tapi direm. Ya bahasa Jawanya direm, diganduli. Jangan sampai kita kemudian menjual agama kita hanya ingin mendapatkan seperti yang didapatkan oleh orang-orang kafir. Hanya ingin mendapatkan kemewahan seperti yang didapatkan oleh orang kafir. Kalau kita kaya tanpa menerjang hukum-hukum Allah, silahkan. Kalau kita mendapatkan banyak harta tanpa menjual agama kita, tanpa mengorbankan akhirat kita, silahkan. Begitu maknanya. Tetapi kalau kita harus menukarkan akhirat kita, menukarkan agama kita, menukarkan keislaman, keimanan kita untuk mendapatkan harta, maka sungguh itu rugi. Kenapa? Mata'un qalil, kesenangan yang sementara dan sifatnya sangat sedikit. Lalu akhirnya naudzubillah min dzalik, ma'wahum jahannam, tempatnya neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, dan tempat yang buruk sekali, merupakan jahanam adalah tempat yang buruk sekali. Nah, terus untuk orang-orang yang beriman bagaimana? Quran melanjutkan ayat 198. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Lakinnal ladzina taqaw, tetapi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang iman dan bertakwa kepada Allah, tentu mereka tidak tertipu dengan apa yang Allah berikan kepada orang kafir di dunia ini. Lahum, bagi mereka, jannatun, kebun-kebun di surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anharu, sungai-sungai. Ini gambaran yang bisa digambarkan untuk manusia. Tentu kalau membayangkan surga tidak bisa, karena di luar jangkauan akal manusia. Maka Quran cukup mengatakan di dalam ayat yang singkat, ya, fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yun. Begitu Quran mengatakan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan penjelasan nikmat surga itu kayak apa, singkatnya Quran mengatakan fiha ma tashtahihil anfus.
Di surga itu ada apa saja, tastahihil anfusu, yang disukai oleh nafsu manusia. Ada apa saja, semua halalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Ma tastahihil anfus. Jenengan membayangkan kalau jenengan suka rumah yang mewah, ya, anti gempa, di surga ada itu rumah yang sangat mewah, anti gempa. Tidak ada gempa di surga, tidak ada bocor, tidak perlu perawatan, tidak pusing, ya. Bayar pajak juga nggak ada. Fiha ma tashtahil anfus. Kalau jenengan menginginkan makanan, ya, hobi makan, di surga tidak pernah kurang. Bahkan makanan setiap gigitan pertama dengan gigitan kedua rasanya beda. Dalam ayat Allah mengatakan, ya, kullama, ya, dalam surah Al-Baqarah itu, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya Allah lupa ayatnya ini. Jadi setiap gigitan ini beda dengan gigitan berikutnya, apalagi yang lain. Pingin apa semua ada. Ma tashtahil anfus wa taladzul a'yun, dan membuat mata memandang ini senang sekali. Biasanya orang melihat hartanya ini senang, maka punya mobil yang bagus dilap-lap, ya, jejer-jejer di garasi, punya apa, kelangenan, punya macam-macam, ya, hiburan, gitu kan. Nah, ini taladzul a'yun. Taladzul a'yun. Saya pernah ngobrol sama orang yang, ya, mungkin bisa dibilang kaya. Mobilnya kata dia sekitar 13, ya, sekitar 13. Terus saya tanya, kenapa tidak dijual aja, Pak? Kan pajaknya besar, kan? Lebih baik mungkin, ya, daripada bayar pajak, mungkin untuk sedekah kan bagus. Terus kata beliau, nah kalau saya jual, saya tak anggo delok-delokan apa, katanya, tak buat lihat-lihat apa, begitu katanya. Nah, ini contoh saja. Ada manusia itu sekedar tidak ditai, jarang-jarang, beliaunya juga jarang-jarang keluar. Kalau keluar paling juga kemana, ya, kalau butuh jauh ya pesawat, kan seperti itu, ya. Tapi mobilnya 13, gitu kan. Berarti mananya sehari numpai siji gak mesti, tapi 13. Nah, untuk apa? Ya sekedar dilihat saja, dilihat di sawang-sawang, bahasa Jawa kira-kira seperti itu. Sehingga Quran menggambarkan fiha ma tashtahil anfus wa taladzul ayun. Kalau sekedar untuk memuaskan pandangan mata, di surga nggak ada batasnya. Ini gambaran Quran, jadi tak terbatas. Kalau hadis Nabi SAW mengatakan fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Di surga itu ada ma la ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Ya, tidak pernah dilihat oleh mata. Kalau laki-laki mencintai perempuan yang cantik, di surga ada perempuan yang tidak pernah manusia lihat di dunia dari sisi cantiknya. Mala ainun ru'at, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga. Di surga ada sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga, namanya apapun kita tidak pernah tahu. Wala khotara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbersit dalam bayangan manusia. Ini gambaran surga. Sehingga gambaran Quran, jannatun tajri min tahtihal anhar, kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, ini gambaran yang bisa dijangkau oleh manusia. Khalidina fiha nuzulan min indillah, mereka kekal di sana, nuzulan min indillah, sebagai tempat tinggal, tempat singgah selamanya di sisi Allah. Wa ma indallahi khairul lil abrar, dan apa yang ada pada Allah itu jauh lebih baik, lil abrar, bagi
orang-orang yang baik, bagi orang-orang yang beriman. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.